Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat pempek dos tanpa ikan. Cara pembuatannya mudah sekali. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri di sini saya menggunakan garam yang pertama kali ya. Garam saya gunakan 20 gram, kemudian saya menggunakan penyedap 5 gram. Jika teman-teman tidak menyukai menggunakan penyedap, bisa di-skip penyedapnya ya, teman-teman. Nah, ini garam dan penyedap udah saya pinggirkan, kemudian saya masukkan terigu. Terigu di sini saya menggunakan 300 gram saja. Nah, untuk terigunya bisa merek apa aja ya, teman-teman. Yang penting terigu. Nah, kemudian jika udah dimasukkan seperti ini, kita akan memasukkan air mendidih. Nah, air mendidihnya ini benar-benar yang sangat-sangat mendidih ya, teman-teman. Kemudian kita tuangkan ke arah garamnya terlebih dahulu biar garamnya larut. Kemudian diaduk. Untuk air mendidihnya sendiri saya gunakan airnya 1000 liter. Jadi ini kalau teman-teman mau pempek dosnya itu lembut, gunakan lebih banyak air mendidih. Karena kalau air mendidihnya itu sedikit, itu pempeknya akan keras pada saat dingin. Jadi jika teman-teman mau pempeknya yang benar-benar lembut, terus dinginnya juga lembut walaupun udah digoreng, itu gunakan air mendidih yang agak lebih banyak lagi ya, teman-teman. Jadi adonan umaknya ini, nah ini disebut umak kalau di Palembang ya, teman-teman. Umaknya ini bener-bener yang lembut, terus enggak keras gitu ya, kayak lembek kayak gitu. Nah, kemudian kita aduk sampai rata, sampai ke permukaan bawahnya juga ya. Jangan sampai atasnya udah tercampur dengan air panas tapi bawahnya belum. Nah, kemudian jika udah diaduk rata seperti ini, kita akan dinginkan. Dinginkan sambil dingin ya. Nah, sembari mendinginkan itu kita akan membuat isian telurnya. Nah, di sini saya akan membuat isian telur. Yang pertama pastinya garam saya masukin. Untuk garamnya secukupnya aja ya, teman-teman. Nah, kemudian tambahkan air dingin. Nah, untuk air dinginnya itu sendiri menyesuaikan aja ya, teman-teman. Jadi nah ini air dinginnya udah saya masukin, air dinginnya saya masukinnya itu sedikit. Kemudian saya aduk sampai garamnya larut, lalu saya masukkan terigu. Nah, di sini saya gunakan terigu biar isiannya itu stabil ya, teman-teman. Nah, ini terigunya saya masukkan 2 sendok makan aja. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita aduk sampai rata, sampai nggak ada gronjalan gitu ya. Jadi benar-benar yang menyatu dengan air. Nah, jika udah seperti ini, udah rata, kita akan memasukkan telurnya. Kenapa di sini saya gunakan terigu biar pempek telurnya itu nggak kopong nantinya ya. Nah, kemudian di sini saya gunakan telur 4 butir saja. Ini telur yang 4 butir. Nah, kemudian jika udah dimasukkan telurnya, kita akan kocok lepas bersama dengan adonan tadi ya. Yang terigu sama air tadi ini udah bercampur, kita kocok sampai benar-benar rata. Nah, jika teman-teman mau yang lebih set lagi bisa tambahkan lagi ya terigunya. Tapi di sini saya nggak perlu tambahkan lagi. Nah, kemudian ini akan kita masak di atas api sedang. Nah, jika udah seperti ini, warnanya udah cantik, kita akan masak di atas api sedang sampai menggumpal bener-bener yang udah gimana ya, udah nyatu kayak gitulah ya. Nah, ini terus kita aduk, jangan sampai nggak diaduk ya, teman-teman, karena ini permukaan bawahnya mudah sekali gosong. Nah, ini terus kita aduk seperti ini. Nah, kemudian dia mulai menggumpal dan ini udah terlihat agak setengah matang ya, teman-teman. Jadi kalau udah seperti ini, apinya kecilkan sampai kecil-kecil banget gitu ya. Karena nanti takutnya permukaan yang bawahnya itu gosong. Nah, kira-kira seperti ini terus diaduk sampai benar-benar rata.
Nah, udah ini kita matiin apinya, kemudian kita ambil adonan kita tadi. Adonan kita tadi udah dingin. Kemudian akan kita pisahkan sedikit aja. Kenapa kita pisahkan? Karena kalau ngadon sekali banyak itu lumayan kesulitan ya teman-teman. Jadi di sini saya ngadonnya itu sedikit terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini akan kita campur langsung dengan tepung tapioka. Jika teman-teman mau pempeknya itu warnanya putih, gunakan tapioka yang kualitasnya bagus ya teman-teman. Kalau merek Cap Pak Tani ini kalau menurut saya lumayan bagus karena pempeknya itu warnanya jadi putih, nggak kayak hitam kecoklatan gitu, enggak ya. Nah, kemudian adonan ini akan kita ulen sampai benar-benar rata. Nah, di sini saya sudah cuci tangan, kemudian kita aduk. Jangan lupa ya teman-teman, kalau memasak itu lebih baik cuci tangan terlebih dahulu karena biar makanan kita higienis. Terus nggak apa-apa diaduk langsung pakai tangan, nggak usah yang pakai yang jijik atau gimana. Ini kan makanan kita sendiri, kita yang masak, terus tangan kita juga udah cuci tangan, kondisi semuanya bersih, jadi nggak usah jijik ya teman-teman. Nah, ini diaduk sampai benar-benar rata dan menyatu bersama tepung tapiokanya tadi. Nah, jika adonannya udah mulai merata seperti ini udah siap dibentuk ya teman-teman. Ambil sedikit, kemudian kita bentuk secara perlahan seperti ini, dibulat-bulat lalu dilonjongin, kemudian ditusuk tengahnya menggunakan jempol. Jika terasa lengket, menusuk pakai jempol itu jempolnya bisa dicelup ke tapioka biar nggak lengket. Nah, ini bentuknya seperti ini ukurannya sedang aja, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kemudian langsung kita isi dengan isian yang udah kita bikin tadi. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman, jadi pempek telurnya itu nggak bakal bolong. Nah, ini tips untuk isian telur ya. Jadi isian telurnya itu benar-benar cantik nanti pada saat dia udah matang. Terus kita juga nggak khawatir dia meluber sana sini. Nah, ini seperti ini. Ini udah terbentuk, hasilnya cantik ya teman-teman. Pempek telur kita, pempek dos telur tepatnya. Tanpa ikan pun kita bisa menghasilkan pempek yang enak. Nah, kemudian kita lanjut untuk bentuk selanjutnya. Jadi dibentuk sampai habis ya teman-teman. Nah, ini udah selesai, udah sebagian selesai kita bentuk, langsung akan kita rebus di air yang benar-benar mendidih. Jadi usahakan airnya tuh benar-benar mendidih, kemudian kita kasih minyak biar dia nggak lengket. Terus pada saat dia matang juga nanti nggak lengket satu sama lain. Nah, kemudian kita ceburkan pempek yang udah kita bentuk tadi. Kemudian pempek ini akan kita rebus sampai dia mengapung semuanya. Nggak perlu diaduk ya teman-teman. Jadi kalau dia udah mengapung, itu tandanya pempek dos ini udah mateng. Jadi bisa diangkat kemudian ditiriskan nanti ya. Nah, ini kita masukin semuanya. Untuk takaran 300 gram itu tepung tapiokanya menyesuaikan aja ya teman-teman, jadi nggak ada takaran, jadi sesuai ini aja, menyesuaikan sesuai apa sih namanya, sesuai dengan keadaan aja gitu. Jadi kita tuh mengira-ngira aja untuk tapiokanya. Nah, ini udah selesai, dia udah mengapung semuanya. Pempek dos ini bisa langsung kita angkat. Nah, kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan, kemudian kita lanjut memasukkan adonan yang udah kita bentuk tadi ya. Jadi ini estafet nanti. Nah, tapi saya skip untuk yang adonan selanjutnya.
Kemudian pempek dos ini bisa langsung kita goreng. Jadi ini kalau udah dingin bisa langsung kita goreng, atau kita juga bisa ya teman-teman, pempek dos ini bisa dengan cara lain tanpa direbus juga bisa. Nah ini versi direbus seperti ini, jadi ini akan kita dinginkan. Nah, jika teman-teman suka pempek dos ini bisa langsung kita goreng, jadi tanpa direbus itu bisa. Nah, ini pempek yang udah saya bentuk tadi langsung saya goreng tanpa melalui proses perebusan. Jadi dia ada dua versi, bisa langsung direbus atau digoreng terlebih dahulu. Nah, kalau digoreng dia nggak pakai direbus, bisa langsung dimakan. Kalau direbus tadi dia udah dingin baru kita goreng kembali. Jadi kalau untuk penyimpanan menurut saya lebih baik direbus terlebih dahulu. Bisa kita simpan di kulkas, bisa tahan sampai 1 sampai 2 hari. Nah, kalau mau langsung dimakan, pempek dalam keadaan rebus itu bisa, tapi ada yang kurang suka ya pempek rebus. Nah, tapi kalau mau yang adaan seperti ini, yang udah dibentuk terus langsung digoreng tanpa melalui perebusan, hasilnya seperti ini. Jadi ini sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau untuk peluang bisnis menurut saya lebih baik direbus, karena hasilnya bagus. Kalau digoreng hasilnya seperti ini, dia kayak mau meletus itu ya, kayak apa, jalan bulat-bulat kayak gitu. Nah sekarang kita akan mencicip pempek yang langsung digoreng tadi ya. Teman-teman bisa lihat isian seperti apa. Nah ini isiannya padat, dia nggak kopong. Jadi pempek dosnya itu nggak yang bolong tengah gitu ya. Jadi isiannya juga padat. Terus telurnya juga terlihat. Rasanya juga enak. Masya Allah, ini mudah sekali cara buatnya ya teman-teman. Nah ini yang versi goreng. Jika teman-teman mau versi rebus seperti ini, nah ini yang versi rebus ini udah dingin. Kemudian kita bisa lihat dalamnya, nah seperti ini. Ini dalam keadaan dingin pun lembut ya teman-teman, nggak keras dan nggak kejel. Ini juga rasanya Masya Allah enak ya teman-teman. Nah jika teman-teman suka, boleh pilih ya mana yang goreng atau yang rebus. Nah ini makannya dicocol pakai cuko, Masya Allah enak banget ya teman-teman. Jadi pembuatan pempek dos ini sangat mudah sekali jika teman-teman mengikuti tutorial yang saya berikan. Oke, demikianlah video dari saya. Mohon maaf ya teman-teman jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.